Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Taklim, Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita di kitab tentang membenahi akidah. Kita masih masuk pada rukun iman, yaitu iman kepada para rasul-rasul, dan kita masuk pada bab tentang agama para nabi adalah satu. Seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah dari 25 nabi dan rasul, agamanya adalah satu. Apa itu? Islam. Jadi Allah tidak pernah mengutus nabi, mengutus seorang rasul beragama selain daripada Islam. Adapun yang mengatakan bahwasanya Musa agamanya Yahudi, Isa agamanya Nasrani, itu hanyalah persangkaan mereka yang batin. Karena Allah tidak pernah mengutus nabi-nabi sekali ini, kecuali seluruh nabi agamanya sama, agamanya satu. Inilah bab yang akan kita bahas. Yang memiliki kitabnya bisa dibuka di halaman 297. Sesungguhnya para nabi adalah satu, sekalipun syariat mereka berbeda-beda. Yakni maksudnya agama nabi cuma satu, syariatnya berbeda-beda. Tata cara sholat satu nabi dengan yang lain, wallahu a'lam bagaimana tata caranya. Tapi yang jelas nabi suruh sholat sejak Nabi Allah Ibrahim sampai terakhir. Cara zakatnya wallahu a'lam, cara puasanya wallahu a'lam. Kita hanya tahu puasanya Nabi Daud yang dikabarkan oleh Nabi SAW, sehari puasa, kemudian sehari berbuka, dan selama hidupnya, dan itu kewajiban bagi Nabi Daud dan umatnya. Sementara kita saumnya di bulan Ramadan dan saum-saum sunnah yang ditentukan oleh Nabi. Intinya, seluruh para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah adalah beragama tauhid, Islam, ketundukan hanya kepada Allah. Pertama, penulis menyebutkan dalilnya di surat Asy-Syura, surat 42 ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian, kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Ad-din, agama, ma wassa bihi Nuha, yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Walladzina awhayna ilaika, dan juga yang telah kami wahyukan kepada kamu, yaitu kepada Muhammad SAW. Wa ma wassayna bihi, dan apa yang telah kami wasiatkan dia kepada Ibrahim, wa Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, wa Isa, kepada Nabi Isa, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Perintah Allah tegar, hai para nabi, tegakkanlah agama Allah, tegakkanlah agama Islam, jangan kamu berpecah belah dalam beragama. Tidak boleh berpecah belah dalam agama kecuali satu, Islam. Itulah syariat yang Allah tetapkan, akidah yang Allah tetapkan, bahwa Allah ciptakan manusia, diciptakan manusia, fitrahnya manusia beragama Islam. Karena seluruh nabi-nabi yang diutus beragama Islam, maka kewajiban kita untuk tunduk kepada Islam, agama yang telah Allah wasiatkan kepada seluruh nabi-nabi. Di surat Ar-Rum, surat 30 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama, yaitu agama Islam, agama yang Allah ridhoi, satu-satunya agama, selain Islam bukan agama. Hadapkan dirimu kepada agama Islam hanifah, dengan ketulusan, dengan ketundukan, dengan sebenar-benarnya ketundukan dan keikhlasan.
fitratallahi allati faqara an-nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah, yaitu ketetapan Allah, kesucian lahirnya seorang hamba ke dunia sebagai ketetapan Allah. Fitratallahi allati faqara an-nasa 'alaiha, yang Allah telah tetapkan fitrah itu atas manusia. Gak ada manusia lahir kecuali dalam keadaan Islam. Tidak ada manusia lahir kecuali dalam. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kullu mauludun yuladu ila fitrah. Setiap bayi lahir itu fitrah, suci, Islam agamanya, lurus akidahnya, gak ada yang bengkok. Fa'abawaihi, lalu yang menyebabkan dia itu menjadi Nasraniyan atau Yahudinainiyan, ataukah menjadi seorang Yahudika atau seorang Nasranika, atau Majusinan atau seorang Majusika. Fa'abawai, kedua orang tuanya. Fitrahnya bayi itu Islam, tunduk. Allah yang menetapkan itu. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Kata Allah, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah, bahwa setiap makhluk yang namanya manusia diciptakan oleh Allah terlahir dalam keadaan fitrah, yakni memiliki agama ketundukan, yaitu Islam. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang hak, agama yang benar, di mana kita wajib tunduk hanya kepada satu agama, Islam, agama pilihan Allah. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak memahami, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu manusia mengikuti hawa nafsu. Padahal hakikatnya fitrah manusia, agamanya hak, agamanya satu, agamanya lurus, hanyalah Islam. Sebab seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah beragama Islam. Berarti umatnya Nabi beragama Islam. Gak ada agama selain Islam. Bagaimana yang mengklaim bahwasanya ada agama samawi, yaitu tiga, Yahudi, Nasrani, Islam? Batin. Kalau dikatakan agama samawi, agama yang Allah turunkan dari langit, sedangkan Allah cuma meridhoi satu. Inna dina indallahi, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Bagaimana ada orang mencari agama selain Islam? Batin. Allah yang mengatakan di surat Ali Imran ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka agama selain Islam itu Allah tidak terima. Allah tidak akan terima. Fala yuqbal, tidak dikabul agama itu oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka nanti orang yang di dunia beragama selain Islam, Allah telah tetapkan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kemudian di sini penulis juga menyebutkan surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 51 dan 52. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 51 dan 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal dengan amal-amal yang saleh, berbuatlah kebaikan-kebaikan. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, dan sesungguhnya kata Allah, agama tauhid itu adalah agama kalian, agamanya para nabi dan agama kita semuanya, agama yang satu dari umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Di sini jelas sekali bahwasanya nabi dan para rasul diseru oleh Allah beragama satu, yaitu agama tauhid,
yang harus disertai dengan ketakwaan, dan takwa hanya kepada Allah. Maka Islam adalah satu-satunya agama pilihan Allah. Yang selain dari Islam bukan pilihan Allah. Selain daripada Islam bukan pilihan Allah. Meskipun Allah tidak memaksa dalam beragama. Di surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi awal ayatnya, ayat yang ke-250 berapa Pak? 6. Inna dina indallahil Islam. Kalau kita penggal ayat ini seakan-akan apa? Boleh pilih agama. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Tapi seakan-akan apa? Tidak ada paksaan dan apa? Saya keliru. Inna dina indallahil Islam surat 3 ayat yang ke-19 apa? Inna dina indallahil Islam wa ma'talaqul ladzina utul kitaba min ba'di illa min ba'di ma ja'ahul ilm baghyan bainahum. Tetapi Al-Baqarah 256 itu mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi Pak, boleh nggak kita memilih agama Pak? Saya mau jadi orang Yahudi, saya mau jadi orang Buddha, saya mau jadi orang Islam, saya mau jadi orang Nasrani, saya mau jadi orang Hindu, saya mau nggak mau punya agama. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh manusia memilih. Itu tadi ayatnya bagaimana? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi apakah ayat ini berhenti? Apa kata Allah? Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Kan ada perintah itu. Tetapi sebelum ayat itu kan Allah perintahkan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah datang kepadamu, telah bayin, telah jelas, dijelaskan sejelas-jelasnya kepada kamu yang hak dari yang batin. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman pada Allah, diawali dengan wa may yakfur bit-taghut, yang mengingkari taghut, yu'min billah, yang beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisala laha. Dia telah berpegang pada tali punggung agama yang kokoh, yang tidak akan pernah terputus, tidak akan tercerai-berai. Jadi Allah menginginkan, mari kita beragama yang hak. Meskipun awal ayatnya tidak ada paksaan. Jadi seakan-akan apa? Manusia boleh memilih awal ayatnya, tapi jangan salah pilih. Kalau salah pilih, tidak mau beriman, tapi pilihnya kufur, apapun agamanya, kan selain agama Islam berarti kafir. Kalau boleh memilih, siapa yang akan menanggung resiko salah pilih? Sendiri. Maka di ayat yang lain pun Allah tidak menekankan wajib harus Islam, tidak dipaksa. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Surat Al-Kahfi ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqq mir rabbikum." Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Rabb. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, tetaplah beriman, pilih iman. Barang siapa yang mau kafir, tidak memilih iman, yaitu memilih agama selain iman, selain Islam, silakan kafir. Kalau kita lihat awal ayatnya, manusia boleh memilih? Boleh. Tapi ingat, kebenaran dari Allah. Yang mau beriman, monggo silakan iman. Yang mau kafir, terserah Anda kafir, silakan pilih selain Islam. Tapi kalau salah pilih, resikonya nanti di akhirat. Di dunia boleh jadi tidak beresiko. Apa resikonya di akhirat? Lihat, dilanjutkan ayatnya. Inna, sesungguhnya kami Allah a'tadna, telah menyediakan lidzolimina nara, untuk orang-orang dolim. Siapa yang dimaksud orang dolim di sini? Yang mencari agama selain Islam, yang memilih selain iman, dolim semuanya itu. Maka Allah menyediakan di akhirat nanti naro, api
ada neraka. Ahata bihim suradikuha, yang gejolak panas neraka itu mengepung. Jadi maaf Bapak Ibu, neraka itu kita gak bisa milih Pak. Ada dikit di pinggiran sana enak, enggak. Semuanya Pak. Ahata bihim suradikuha, gejolak neraka itu mengepung di seluruhnya, di seluruh sisi neraka. Gak bisa milih Pak. Allahu Akbar. Wa iyastaghithu, dan ketika mereka penghuni neraka panas dan kehausan, istighatha, meminta air minum. Minta air minum saja sampai istighatha Pak. Istighatha, istaghith. Allah kasih Pak, nih air minum. Tapi apa air minumnya? Yuhisu bima, diperkenankan istighatsahnya, doanya dengan dikabulkan, diberikan air minum. Apa air minumnya? Kalmuhal yashmil wujuh, yang panas air minum itu seperti kalmuhal, seperti dari cairan yashmil wujuh, yaitu cairan busi yang mendidih, yang sekali minum baru diminum di bibir, wajahnya hancur dulu Pak. Kalmuhal yashmil wujuh, seperti cairan besi yang mendidih. Bapak Ibu pernah nggak melihat besi mendidih? Ya, di YouTube pernah lihat besi yang lagi diolah. Berapa derajat besi mendidih? Besi yang paling ringan itu sekitar 1000 derajat mendidih. Tapi kalau besi baja yang sangat keras itu sampai 3000 derajat. Air mendidih berapa derajat? Jadi kalau yang suka dolim, suka bandel, silahkan latihan minum air mendidih. Kira-kira latihan minum air mendidih gimana Pak? Itu sekali minum jontor Pak, bibirnya, tapi tidak wajahnya hancur. Ya Allah, saya yakin gak ada orang yang berani minum air mendidih. Ini na'udzubillah. Kenapa? Kedoliman mereka. Maka Bapak Ibu lihat di ayat sebelumnya, ayat ke-28-nya dari surat 18. Di surah apa kita tahu? Fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la taqdu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah kamu, tetaplah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang apa? Selalu menyebut nama Allah, mengingat Allah. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Tetaplah kamu sabar bersama orang-orang yang beriman, yang selalu menyeru nama Allah, menyebut nama Allah, ibadah kepada Allah, baik di waktu pagi maupun waktu petang. Yuriduna wajhah, yang mereka lakukan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan surganya Allah. Wala taqdu ainaka anhum, jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka yang taat kepada Allah. Gara-gara